lagi. Nah, di sesi saya selanjutnya ini, saya nanti juga akan mendemokan, bagaimana, kita menggunakan, Microsoft Office yang terbaru, yaitu Office 2019 ya, yang bisa kita download juga dari Microsoft 365 kalau memang kita sudah punya layanan Microsoft 365. Nah, nanti dari tools ini mungkin saya akan coba contohkan ya, software ini kalau udah kita download dan install, ya. Jadi, kita bisa gunakan, Office tool yang di desktop ini dipakai untuk mengakses email kita yang ada di Microsoft 365 di internet sana. Kenapa sih mesti pakai install lagi gitu ya, Kak? Padahal kan sudah ada Microsoft 365 emailnya dalam bentuk Outlook yang di webnya begitu, ya. Nah, kadang data kita itu yang ada di server sana di Microsoft 365 email kita itu, kadang perlu kita backup juga ya, kita download ke lokal file kita dan kita manage, kita simpan ya. Nah, ini kita bilang namanya, biasanya kalau di Outlook yang sama kita download ke dalam bentuk PST ya, seperti itu. Jadi mungkin data-data email kita yang udah lama yang ada di server sana di Microsoft 365 karena udah terlalu lama begitu ya, dan mungkin sudah nggak diperlukan lagi. Nah, bisa kita backup, kita download ke PST supaya juga data kita yang ada di internet sana di dalam Microsoft 365 yang berkaitan dengan mail, itu juga mailbox, kita bilang mailbox ya, mailbox kita itu juga tetap, dalam kondisi free space-nya membesar ya. Kenapa? Karena data kita yang lama-lama sudah kita download gitu ya. Nah, nanti mungkin di sesi ini kita akan coba lihat ya, apa yang akan saya lakukan dengan Office, Outlook saya ya, yang sudah saya download dan install akan saya gunakan untuk connect ke, Microsoft 365 mail messaging-nya gitu ya, supaya nanti saya bisa download, email-email saya itu ke dalam bentuk PST ya. Dan nanti kita bisa lihat seperti apa ya, apa yang harus saya configure di dalam Microsoft Office Outlook saya. Di demo ini saya akan bahas tentang mengenai, bagaimana kita bisa mengakses, email di Microsoft 365 mail messaging dengan menggunakan, dua macam, klien, yaitu menggunakan Outlook for PC dan Outlook on the web. Nah, di sesi sebelumnya saya pernah bahas tentang mengenai Microsoft 365 mail messaging ya. Waktu itu kita, mengakses email kita dengan menggunakan, kita menggunakan portaloffice.com ya. Waktu itu kita login sebagai admin ya di sini. Jadi kalau kita belum pernah login, kita tinggal sign out aja. Di sesi waktu itu, di Microsoft 365 mail messaging ya, mungkin bisa dilihat di video saya yang lainnya tentang, Microsoft 365 mail messaging. Waktu itu saya sempat buatkan ada user namanya ini sebagai, administratornya ya. Nah, di kasus ini, kita akan coba lihat, bagaimana saya coba mengakses sebagai admin ya. Saya coba login ya, di sini saya login. Nah, sebagai admin saya bisa melihat sebagai user administrator ya di sini. Ya, sebagai user administrator saya bisa melihat adanya satu, icon ya, dimana saya bisa buka admin toolsnya dari Microsoft 365 ya. Jadi nanti di sini saya ingin menunjukkan bahwa saya punya beberapa user, yaitu misalnya di sini ada user namanya Budi Iwan begitu ya. Jadi nanti, dua user ini yang saya pakai buat demo ya. Jadi nanti kalau sampai sekarang kalau kita lihat di sini, kita coba lihat kita mau login sebagai Budi ya. Kita mau lihat sebagai Budi. Jadi Budi sebenarnya kalau mau akses email itu nggak perlu install software di komputernya. Jadi, dia cukup menggunakan versi webnya saja ya. Di sini saya coba buka pakai browser yang lain, itu pakai Edge ya. Jadi sama saya buka ke portaloffice.com juga. Nah, di sini saya, coba demokan saya login sebagai Budi ya. Saya klik Budinya. Ya, jadi, tadi mungkin sudah saya contohkan bagaimana user Budi, mengakses emailnya, melalui web ya.
kita cukup buka tadi ke website yang namanya portaloffice.com atau office.com saja ya, lalu kita login sebagai Budi ya. Nah sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana kita menggunakan klien yang versi lain, yaitu yang kita install, yang kita bilang Outlook for PC ya. Jadi ini kita klik saja. Jadi nanti kalau mau menginstal ini sebenarnya sebagai Budi, waktu dia buka office.com ini dia cukup install dari sini aja. Jadi dia bisa download aja aplikasi ini, maka kita bisa dapatkan semua aplikasi yang berkaitan dengan Office ya. Jadi baik itu Outlook ya, kemudian Microsoft Teams, Excel, PowerPoint, Excel, lalu Word ya, seperti itu dan sebagainya, itu dari sini gitu ya. Jadi bagi kita yang di PC-nya belum mendapatkan software ini, jadi bagi yang sudah menggunakan Office 365 atau Microsoft 365 ya cukup install dari sini aja. Jadi cukup download dan install gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya account di Office 365, maka kita punya hak untuk bisa mendownload dan menginstal aplikasi Office-nya ya. Nah, jadi di kasus ini karena Budi punya account di Office 365 lalu dia sudah pernah download dan install Outlook. Nah, sekarang kita akan menggunakan tipe Outlook yang aplikasi kedua untuk mengakses email ya. Jadi kalau tadi ini adalah versi webnya, sekarang kita akan menggunakan versi yang kliennya ya, versi desktopnya kita bilang. Nah ini kita klik Outlook saja. Jadi waktu Budi klik pertama kali Outlook, itu sebenarnya Outlook itu kita bilang namanya sedang membuat profil ya. Nanti kita lihat ada di bagian apa profil itu. Jadi nah ini mungkin belum saya teruskan, coba kita lihat ya. Kalau saya buka control panel ya, kita start run control aja. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ada yang namanya mail. Nah ini kalau kita klik ini, itu show profile ini seperti ini, tadinya ini kosong gitu ya. Jadi kalau kita lihat propertiesnya juga email account ini, kalau kita lihat belum ada apa-apa ya. Nah sekarang coba nanti kita cek lagi setelah saya melakukan konfigurasi Outlook kliennya ya. Nah di sini saya masukkan usernya Budi, saya klik connect ya. Nah successfully edit ya. Kemudian saya ini nggak perlu, lalu saya klik done ya, seperti itu. Tunggu sebentar. Nah ini sudah selesai. Nah ini aplikasi yang versi kliennya ya, kita bilang Outlook for Client ya, seperti itu. Jadi email yang saya lihat di webnya tadi di sana, ini bisa saya lihat juga di komputer saya begitu ya, di aplikasi ini begitu ya. Nah jadi inilah tipe aplikasi yang kedua ya. Jadi nanti selanjutnya yang mau kita bahas adalah apa sih perbedaan antara mengakses email dengan menggunakan Outlook for PC maupun atau menggunakan yang kedua, menggunakan Outlook for Web ya. Coba kita lihat perbedaan yang pertama ya, nanti mungkin saya mau sharing ya di sini. Ini menggunakan kita mau bahas ada dua hal yang nanti mau saya bahas, perbedaan menggunakan Outlook for Web maupun yang Outlook for PC gitu ya. Nah perbedaan pertama yang mau kita bahas adalah apa manfaatnya. Jadi Outlook for PC itu lebih banyak manfaatnya atau fiturnya dibandingkan kalau kita menggunakan yang Outlook on the web ya. Kenapa? Karena nanti yang saya mau sampaikan ada dua hal ya. Yang pertama adalah satu tentang mengenai PST ya. Sebelum saya menjelaskan tentang membahas lebih jauh tentang PST, coba tadi kita cek lagi ya di bagian mail tadi di sini ya. Kalau kita lihat di bagian mail, karena tadi sudah saya configure Budi, kita lihat properties ya, kita lihat email account. Nah di situ Budinya sudah ada, tadinya belum ada ya. Nah sekarang yang kita lanjut lagi. Nah jadi perbedaan yang pertama adalah kenapa kita mesti menginstal ya Outlooknya ya. Ini kalau kita lihat Outlooknya saya punya aplikasinya, kenapa saya mesti install, kenapa nggak by web saja ya, karena nggak ada yang perlu diinstal begitu. Nah
Nah, yang pertama itu adalah tadi kalau kita balik lagi ke start setting ini ya, ke start setting tadi, di situ ada mail ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada ini, ada data file ya. Ya, data file ini seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat di sini kalau saya klik data file itu ada informasi tentang ini ya. Nah, di sini jadi Budi itu bisa mengcopy atau membackup datanya yang ada di internet sana tadi di Office 365 diletakkan ke dalam file yang ada di sini. Jadi kita bisa buat lagi gitu ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Jadi nanti kalau suatu hari kita kapasitas email kita yang ada di cloud sana, yaitu di Microsoft 365, itu ada batasan maksimalnya ya. Jadi kalau nanti di sana penuh, kita punya cara harus melakukan yang mesti kita lakukan adalah kita harus mendownload atau mengcopy data kita yang ada di internet sana ke dalam file ini begitu ya. Mungkin nanti saya akan coba contohkan ya. Misalnya di sini saya akan bikin biasanya kita bilang namanya PST. Jadi kalau menggunakan Outlook for PC itu kita bisa bikin PST, tapi kalau menggunakan Outlook web itu kita nggak bisa bikin PST ya. Di sini saya coba contohkan, saya bikin PST-nya ya. Jadi nanti data emailnya Budi ini misalnya saya letakkan, nanti dia akan letakkan di, atau mungkin saya letakkan di C-nya saja. Saya bikin folder namanya Budi begitu ya. Nanti Outlook data filenya Budi ada di sini gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat extension filenya seperti apa. Kita klik OK dulu ya. Nah, kemudian ini saya setting sebagai default begitu ya. Oke, nah cuma di sini disebutkan bahwa ya seperti ini, kita ditanya mau konfirmasi apakah ini sebagai defaultnya apa tidak. Kita klik yes saja ya, seperti ini. Lalu saya klik close ya begitu ya. Lalu saya klik close lagi. Nah, nanti kemudian Outlooknya saya tutup lagi ya. Nanti coba kita lihat, lalu saya buka lagi Outlooknya ya. Nah, di sini sudah terbuka ya. Nah, di sini waktu kita menggunakan Outlook, di sini ada pilihan seperti ini begitu ya. Nah, di sini kita punya kayak semacam dua folder ya. Jadi email kita yang di cloud tadi ada di sini begitu ya. Email kita yang di cloud tuh ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya saya ternyata di cloud sana email saya sudah penuh gitu ya. Nah, ini bisa saya klik kanan, saya begini kan, lalu nanti tinggal saya klik kanan. Nanti di sini saya bisa move gitu ya. Nah, di sini misalnya saya mau pilih move ke other folder. Jadi ini email saya yang ada di cloud, saya mau pindahkan ke email saya yang ada di sini, yang di lokal tadi, yang dalam bentuk file itu ya, Outlook data tadi. Nah, di sini saya pindahkan di sini, lalu saya klik OK begitu. Nah, di sini kalau kita lihat mailbox saya yang ada di internet sana sudah kosong. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita buka yang versi webnya. Nah, di sini coba kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, mungkin butuh waktu, takes time ya. Sebentar, saya refresh lagi. Nah, sementara itu coba kita lihat dulu ke Windows Explorer ya. Kita lihat dulu ke Windows Explorer-nya. Tadi disebutkan di komputer ini, di drive C-nya, kita mau lihat folder Budi tadi ya. Kita mau lihat file apa sih yang dibuat oleh Outlook ya. Outlook for PC-nya. Nah, di sini saya login sebagai Budi. Nah, di sini ada filenya namanya Outlook data, tipenya Outlook data file. Nah, kita mau lihat extensionnya ya. Coba kita tampilkan file name extension. Nah, itu dia. Jadi ada PST. Nah, ini yang kita nggak bisa lakukan di versi webnya begitu ya. Sekarang kita coba cek lagi ke versi webnya ya. Nah, di sini kalau dilihat kan email saya sudah kosong, udah nggak ada gitu, sudah di clear gitu ya. Kenapa? Karena sudah saya setting untuk dipindahkan ke sini ya. Ini tadi adanya di dalam file yang tadi. Jadi kita bisa mengcopy atau memindahkan email kita yang di internet sana ke lokal ya, seperti itu. Jadi ini umumnya yang biasanya dilakukan di
IT environment, kalau user punya email di server itu penuh, nah itu bisa kita pindahkan ke PST, yang mana ini nggak bisa dilakukan di versi web ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan yang kedua ya, apa yang bisa dilakukan oleh Outlook for PC dibandingkan Outlook on the web ya, seperti yang saya tampilkan di dalam slide ya. Nah, jadi itu perbedaan yang kedua ya, dimana di situ disebutkan bahwa kalau menggunakan Outlook for PC kita bisa bikin email, kita kadang perlu mengirim voting ya. Nah, voting itu kita nggak perlu bikin aplikasi tertentu, kita cukup by email saja ya, yang dimana kalau by web itu nggak bisa ya. Contohnya coba kita lihat ya, kalau saya mau bikin voting itu di versi web, dimana di sini saya mau bikin sebuah voting ya. Di sini saya mau kirim misalnya ke Iwan dan ke administrator ya, administrator ini ya, kita mau bikin voting itu biasanya di bagian option ya. Nah di sini kita lihat nggak ada opsi untuk bikin voting gitu. Nah sekarang kita coba lihat yang versi webnya ya, yang di versi web itu kalau kita mau bikin voting kita klik new mail dulu ya, kita bikin new web. Ini yang versi klien ya, ini yang versi klien. Coba saya ulang. Jadi waktu kita menggunakan Microsoft Office Outlook ya, atau Outlook for PC, itu kita klik new mail ya, lalu kita masuk ke bagian option gitu ya. Nah di sini mungkin saya specify dulu, saya mau kirim email ke Iwan ya, lalu ke administrator juga ya. Subjeknya mungkin misalnya voting ya, misalnya Real Madrid is the best team. Nah gitu ya. Nah di sini message seperti ini. Nah di sini ada pilihan using voting button ya. Nah ini yang kita nggak bisa lihat di Outlook on the web begitu ya. Jadi kita bisa lakukan di sini gitu ya. Di sini ada voting. Jadi di sini ada voting button ya. Jadi votingnya nanti apakah dia berupa approve atau reject atau hanya yes dan no saja. Nah di kasus ini saya mau pakai yes dan no saja ya. Jadi nanti bagi orang-orang yang saya kirim itu mereka cukup merespon dengan yes or no saja ya. Nah jadi saya tinggal klik ini saja, yes no ya, seperti ini. Nah jadi ini kita bilang sedang menggunakan voting button feature di dalam Outlook for PC ya. Nah jadi nanti mereka yang menerima email ini cukup merespon email saya dengan mengklik buttonnya nanti di emailnya ya, seperti itu ya. Apakah setuju dengan voting yang saya buat ini begitu ya. Nah kemudian ini saya kirim saja ya, seperti ini. Nah untuk voting kalau kita kirim seperti itu, bagi user yang menerima votingnya mereka nggak perlu harus buka pakai Office Outlook ya, jadi bisa by web saja. Nah di sini coba saya tunjukkan, saya sudah buka ini saya pakai browsernya Mozilla Firefox ya, dan di sini saya coba tunjukkan saya sudah login sebagai user namanya Iwan ya, karena tadi dikirim email sama Budi. Dan di sini kita bisa lihat ada email masuk dari Budi ya, ada voting begitu ya. Sebentar kita lihat. Nah di sini ada opsi please choose an option, jadi the sender has requested a vote begitu ya. Jadi untuk merespon voting kita nggak perlu harus buka pakai yang Outlook client, jadi bisa Outlook yang versi webnya. Nah di sini saya tinggal klik, jadi saya tinggal klik choose an option ya. Nah itu saya tinggal jawab aja. Jadi kalau Iwan bilang yes ya, coba saya kirim ya sebagai yes. Nah, di sini you have chosen to respond yes, lalu saya klik OK ya. Berarti di sini Iwan sudah merespon ya, jadi dia sudah kirim yes begitu ya. Nah sekarang kita coba lihat sebagai Budinya kembali ya. Di sini coba saya minimize browsernya. Nah di sini kita lihat ada respon dari Iwan begitu ya. Jadi Iwan sudah merespon di sini. Kalau kita lihat ya, kita lihat. Nah di sini the sender responded yes begitu. Nah ada satu user lagi yang tadi saya kirimkan ya, yaitu si
adminnya. Nah, ini saya lagi login sebagai admin karena saya bisa lihat menu admin ini ya, yaitu si usernya si administrator ya. Nah, ini. Nah, di sini saya mau coba buka versi webnya, emailnya, begitu. Nah, dia pun juga menerima email dari Budi ya, ada voting begitu. Jadi untuk merespon terhadap voting tadi nggak mesti harus pakai Outlook client ya, Outlook for PC. Jadi bisa by web saja bisa. Tapi untuk membuatnya nggak bisa. Nah, di sini saya klik choose an option, lalu saya no begitu ya. Ya, jadi kita ingin melihat apa efeknya di voting kalau ada yang yes, ada yang no. Nah, ini saya klik OK saja. Nah, kemudian saya cek lagi, lanjut lagi, cek sebagai si Budi lagi. Coba kita lihat responnya nanti harus diterima di sini. Nah, ini ada respon dari administratornya dan di sini sudah ada ini. Nah, kadang kita sebagai usernya, sebagai Budi itu kalau kadang kita pengen lihat summary dari voting ini ya, siapa yang jawab yes, siapa yang no gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja di bagian send item. Nah, di send item email yang dikirim voting oleh si Budi tadi ini tinggal di double klik aja. Ya, di double klik. Lalu nanti di sini kita lihat di bagian menu message ya, di ribbonnya ini itu nanti ada di bagian show ya, di bagian group show ini itu ada tracking. Nah, di situ kita bisa lihat ya siapa yang sudah merespon ya, kemudian juga tanggal dan jam berapanya ya, kita juga bisa lihat dan kita bisa lihat responnya apa, yes atau no begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah perbedaan yang kedua kalau kita menggunakan versi yang PC ya, Outlook for PC. Jadi ada kelebihannya dibandingkan kalau kita hanya menggunakan versi web. Ya, jadi ini cuma contoh saja, saya ingin menunjukkan bahwa antara Outlook yang kita install for PC dengan Outlook yang versi web itu ada perbedaan. Jadi itulah tadi bagaimana saya demonstrasikan dengan menggunakan Microsoft Office Outlook yang umumnya kita install di komputer kita di Windows 10 ya. Jadi tujuannya adalah supaya nanti kalau saya mungkin nggak lagi di kantor, lagi traveling ya, mungkin saya bisa gunakan Microsoft Office Outlook ya, yang di webnya, atau mungkin menggunakan Microsoft Office Outlook yang ada di di smartphone begitu ya. Nah, kalau memang ada kebutuhan bahwa email saya itu perlu saya download dan karena ada kebutuhan saya backup supaya juga mailbox saya di server di internet sana juga tetap ada free space yang besar. Nah, mungkin saya perlu downloadnya. Itu sebabnya saya butuh desktop aplikasi dari Office Outlook saya. Nah, jadi itulah tadi apa yang saya sharing mengenai Microsoft Office Outlook. Mungkin nanti di sesi-sesi yang lain mungkin kita akan bahas lebih detail ada fitur-fitur apa saja di dalam Office Outlook yang bisa kita gunakan untuk lebih meningkatkan kolaborasi kita dengan menggunakan Microsoft 365 ya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan email. Demikian informasi dari saya. Salam dari saya, Ferry.